Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harisontoda dalam pembahasan firman Tuhan, Alkitabnya menjawab. Dan saat ini kita sudah berada di seri yang ke-19. Saat ini kita akan bahas tentang kesehatan adalah hak mutlak dari agama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, apakah benar bahwa orang Kristen yang sejati itu harus hidup sehat berdasarkan Alkitab? Alkitab ini memberikan jawaban. 3 Yohanes 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Jelas, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan harus hidup sehat, harus memiliki tubuh yang sehat. Dan saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang harus saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sejati itu, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Alkitab memberikan jawaban. Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Oh, luar biasa, Alkitabnya menjawab apa yang harus saya persembahkan kepada Tuhan, yang saudara dan saya, pengikut Yesus, harus persembahkan kepada Tuhan adalah tubuh kita ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya dan saudara harus menjaga tubuh agar tetap sehat? Tubuh kita agar tetap sehat. Apa yang Alkitab ajarkan? Alkitabnya memberikan jawaban. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Firman Tuhan mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Luar biasa ayat firman Tuhan. Kesehatan adalah hak mutlak dari agama Yesus Kristus. Pengikut-pengikut Yesus yang sejati harus mempersembahkan tubuh yang kudus, yang telah dibeli dengan darah yang kudus oleh Yesus Kristus. Saudaraku, bagaimana saya menjaga Ka'bah tubuh saya ini agar tetap sehat? Alkitab memberikan jawaban. 1 Korintus 10 ayat 31. "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan atau minum. Itulah cara kita menjaga Ka'bah tubuh ini supaya tetap sehat. Melalui menjaganya, melalui tidak makan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Tidak minum minuman yang dilarang oleh Tuhan. Saudaraku, apakah makanan kelas 1 yang Tuhan berikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa? Apa makanan yang dipersiapkan oleh Allah agar tubuh kita tetap sehat? Makanan kelas 1 yang diberikan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Alkitab menjawab, Kejadian pasal 1 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jelas Alkitab mengatakan bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan merancang makanan, biji-bijian
buah-buahan menjadi makanan yang menyehatkan tubuh kita. Inilah makanan kelas 1 berdasarkan Alkitab. Saudara-saudara sekalian, apakah makanan kelas 2 yang ditambahkan setelah manusia berdosa? Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi sayur-sayuran itu adalah tambahan makanan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan daging haram dan daging halal? Apakah Tuhan sudah memberitahukan mana makanan halal, mana makanan haram? Alkitab memberikan jawaban. Kejadian pasal 7 ayat 2, kita baca ayatnya. Dari segala binatang yang tidak haram, artinya halal, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, haram artinya tidak boleh dimakan, 1 pasang, jantan dan betinanya. Saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan mengenai haram dan halal. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengizinkan manusia memakan daging. Tetapi Tuhan juga memberitahukan kepada manusia melalui Nuh sebelum dunia ini dibinasakan oleh air bah. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membawa masuk binatang yang halal, yang boleh dimakan, yang tidak haram, sebanyak 7 pasang. Dan binatang yang haram hanya 1 pasang. Itu artinya haram, tidak boleh dimakan. Dan penjelasan lebih jelasnya lagi, saudara memiliki Alkitab di rumah, baca Imamat pasal 11, Ulangan pasal 14, Imamat pasal 11. Sangat jelas di sana memberitahukan kepada kita makanan yang haram dan halal. Saudara-saudara sekalian, inilah 7 pertanyaan yang sesungguhnya bahwa manusia, pengikut Yesus Kristus yang sejati itu harus memperhatikan tubuh mereka agar tetap sehat. Karena kenapa? Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus mereka, membayar saudara dan saya dengan darah yang kudus. Karena itu kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat, menyembah dan memuliakan Tuhan. Maukah saudara mengambil keputusan, mendengar panggilan Tuhan untuk menyerahkan tubuh kita untuk dipelihara agar tetap sehat, menggunakan atau memakan makanan yang berkenan kepada Tuhan, makanan yang telah disediakan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau itu keputusan saudara, bolehkah saudara dan saya berdoa? Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami belajar tentang kesehatan adalah hak mutlak dari agama pengikut Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk makan makanan yang sehat yang diberitakan oleh Tuhan sendiri di dalam firman-Nya. Sanggupkan kami oleh Roh-Mu yang kudus, Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah mendengarkan dan menjawab doa kami. Karena kami persembahkan, memohon ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam, Maranatha, Tuhan memberkati.